Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fajar Yuga Pradana dari Magister Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 211015200151. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan berkaitan dengan studi literatur yang saya lakukan, yaitu terkait dengan kepuasan kerja pegawai negeri sipil. Adapun terkait dengan konten yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian akan saya sampaikan terkait dengan metodologi, dilanjutkan dengan pembahasan dan kesimpulan. Berkaitan dengan latar belakang dari penulisan saya ini, jadi saya mengangkat manajemen sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan suatu organisasi. Kemudian kinerja dari pegawai negeri sipil yang menjadi bagian dari suatu organisasi itu menjadi prioritas sebagai leading sektor pelayanan masyarakat. Jadi ada keterkaitan dari manajemen sumber daya manusia dengan kinerja, yang mana manajemen sumber daya manusia ini adalah mengarah ke hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya dalam hal pegawai negeri sipil. Ini kinerja ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat mempengaruhi pelayanan. Dan kinerja pegawai negeri sipil ini terdapat penelitian sebelumnya yang menghasilkan pengaruh positif karena adanya kepuasan kerja. Kemudian dari rekapitulasi data dari Badan Kepegawaian Negara bahwa penilaian kinerja pegawai di tahun 2019 itu cukup baik, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 10,14%. Nah, dari hal itu, dari konsep-konsep yang sebelumnya telah saya coba sampaikan, saya memiliki tujuan penulisan studi literatur ini. Saya ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai negeri sipil. Nantinya saya melakukan sistematik literatur review dengan sumber dari jurnal-jurnal terkait yang membahas kepuasan kerja. Nantinya hasil yang saya harapkan dapat memberikan rujukan dan informasi untuk meningkatkan kepuasan kerja PNS berdasarkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi dari jurnal-jurnal terkait. Selanjutnya adapun metodologi penulisan saya yang saya lakukan ini, yaitu sistematik literatur review dengan mengumpulkan jurnal terkait kepuasan kerja dengan memanfaatkan teknologi internet. Jadi jurnal-jurnal yang membahas mengenai kepuasan kerja itu saya coba kumpulkan, kemudian saya coba telaah, lalu menghasilkan faktor-faktor apa saja yang saya berhasil identifikasi, di mana faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja. Hasilnya nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai negeri sipil. Nah, untuk hasil penelitian yang telah saya lakukan, ada beberapa faktor. Ada 6 faktor di sini yang saya coba jelaskan, saya coba uraikan berdasarkan dari sistematik literatur review yang saya lakukan. Yang pertama berkaitan dengan isi atau jenis pekerjaan. Jadi seorang pegawai negeri sipil ini dapat mencapai kepuasan kerja salah satunya dengan melihat isi atau jenis pekerjaan yang dia lakukan. Pada dasarnya setiap pegawai negeri sipil dalam bekerja itu sudah mendapatkan job desk masing-masing sesuai dengan jabatannya. Kecocokan dan konsep the right man in the right place ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai negeri sipil. Jadi pegawai negeri sipil itu tidak bisa memilih pekerjaan yang disukai saja, yang dia dapat selesaikan. Nah, sehingga ada beberapa pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin ada rasa terpaksa atau bukan tugas dan fungsinya atau bukan job desk-nya yang dia lakukan.
Untuk selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut mengenai aspek atau faktor isi pekerjaan dengan kaitannya kepuasan kerja dalam lingkungan pegawai negeri sipil. Jadi diharapkan nantinya ada penelitian yang memang membahas secara kuantitatif bagaimana pengaruh dari job desk atau isi pekerjaan ini terhadap kepuasan kerja pegawai negeri sipil. Yang selanjutnya ini aspek atau faktor manajemen. Jadi dalam lingkup pegawai negeri sipil, proses manajemen lingkungan kerja ini salah satunya bentuknya adalah upaya evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan suatu metode dan proses penelitian dan pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil pada unit-unit kerja dalam suatu organisasi pemerintahan sesuai dengan standar kerja atau tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hasil evaluasi kerja individu seorang pegawai negeri sipil dapat dimanfaatkan untuk proses peningkatan kinerja, pengembangan SDM, pemberian kompensasi, program peningkatan produktivitas, program kepegawaian, dan menghindari perlakuan diskriminasi. Jadi, bagaimana suatu manajemen dapat berjalan baik pada organisasi pemerintahan, maka akan memberikan dampak yang bagus terhadap pencapaian kepuasan kerja seorang pegawai negeri sipil. Kemudian faktor yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja pegawai negeri sipil, kenyamanan pribadi seorang pegawai negeri sipil dapat membangkitkan semangat kerjanya. Selain itu, pegawai negeri sipil akan merasa lebih senang dan bergairah dalam bekerja ketika tersedianya fasilitas penunjang kerja yang memadai. Selain itu, hubungan antara personal pegawai negeri sipil dalam unit kerjanya juga memberikan dampak terhadap pencapaian kepuasan kerja melalui faktor lingkungan kerja. Karena pegawai negeri sipil tidak hanya bekerja secara individual, jadi ketika seorang pegawai negeri sipil ini bekerja dalam tim, dalam kelompok, itu hubungan personal sangat-sangat mempengaruhi kinerjanya gitu. Dengan adanya kinerja yang bagus, maka kepuasan kerja seorang pegawai negeri sipil akan tercapai dan memberikan dampak terhadap penyelesaian pekerjaan saat ini maupun yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya faktor kompensasi. Jadi ini kompensasi ini berkaitan dengan sesuatu yang diberikan oleh organisasi yang memberikan dampak terhadap meningkatnya motivasi kerja PNS. Dengan adanya kompensasi kerja, maka PNS dapat melaksanakan setiap pekerjaannya itu akan merasa dihargai dan dianggap menjadi bagian penting dari organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek atau faktor promosi. Ini pegawai negeri sipil dengan adanya promosi jabatan akan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan, khususnya dalam aspek finansial. Jadi dengan adanya promosi ini manfaat-manfaat seperti moral pegawai menjadi meningkat, kemudian memberikan pengetahuan yang lebih baik, dan membuat loyalitas pegawai akan menjadi lebih baik juga berpengaruh terhadap kepuasan kerjanya. Dan faktor yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan yang tepat, seorang pegawai negeri sipil akan merasa bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan itu sangat diperhatikan, karena pelatihan dan pengembangan ini menunjang bagaimana seorang pegawai negeri sipil itu menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian kepuasan mengenai pelatihan atau pengembangan itu diindikasikan dengan adanya efektivitas, yaitu seberapa jauh keberhasilan dari tujuan pelaksanaan pelatihan pegawai negeri sipil tersebut. Efektivitas itu ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sikapnya. Kemudian dengan adanya pelatihan dan pengembangan yang tepat ini, pegawai akan merasakan manfaat dan meningkatkan kinerjanya, lalu berpengaruh positif terhadap kepuasan kerjanya. Dan pada yang terakhir, konten terakhir ini saya coba menyimpulkan dari apa yang sudah saya coba telaah berdasarkan jurnal-jurnal sebelumnya. Dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu isi atau jenis pekerjaan, manajemen, lingkungan kerja, kompensasi, promosi kerja, dan pelatihan kerja. Namun, dari keenam faktor tersebut perlu dilakukan penelitian secara kuantitatif dan terfokus pada
lingkungan pegawai negeri sipil agar dapat memberikan pembuktian dari hubungan setiap faktor tersebut terhadap kepuasan kerja pegawai negeri sipil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.